Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabi'ah al-Adawiyah. Siapa yang tidak kenal dengan wanita yang satu ini, yang masyhur dengan kewaliannya, kealimannya, kezuhudannya, bahkan ibadahnya yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masma' bin Asim pernah bercerita mengenai percakapannya dengan Rabi'ah al-Adawiyah. Rabi'ah al-Adawiyah berkata kepada Masma' bin Asim, "Saya terjangkit penyakit yang mana penyakit itu dapat mencegahku untuk melaksanakan sholat tahajud dan ibadah pada malam hari kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya hanya berdiam diri beberapa hari ini. Akan tetapi, yang saya lakukan ketika matahari terbit dari timur ke barat dan sinarnya yang mulai memanas, maka aku hanya membaca sebagian dari juz-juzku. Setelah sekian hari aku terjangkit penyakit tersebut, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikanku kesembuhan dari penyakit itu." Lalu Rabi'ah al-Adawiyah melanjutkan ceritanya. "Ketika aku tidur di suatu malam, aku bermimpi di dalam tidurku bahwa seakan-akan aku terangkat dan terbang ke suatu tempat, dan tempat itu ternyata adalah sebuah kebun yang sangat hijau. Di dalamnya terdapat beberapa istana yang megah dan tumbuh-tumbuhan yang bagus dan indah. Karena rasa penasaranku kepada tempat itu sehingga mendorongku untuk mengelilinginya. Dalam perjalanan menuju yang lebih bagus, aku semakin terkagum-kagum dengan keindahan dan keelokan kebun tersebut. Tiba-tiba aku bertemu dengan burung berwarna hijau yang indah dan wanita cantik yang sedang berburu dan mengejar burung itu. Seakan-akan dia menginginkan burung tersebut. Akan tetapi, karena kecantikan wanita itu membuatku hanya fokus pada wanita tersebut daripada keindahan sang burung." Lalu Rabi'ah al-Adawiyah bertanya, "Apa yang kau inginkan dari burung itu? Tinggalkanlah dia, biarkan dia pergi. Demi Allah, aku belum pernah melihat burung yang seindah itu." "Baik," wanita itu menjawab. Lalu wanita itu meninggalkan burung itu. Kemudian wanita itu memegang tanganku dan dia membawaku mengelilingi kebun tersebut hingga sampailah kami di depan pintu sebuah istana yang megah. Lalu wanita itu meminta untuk dibukakan pintu untuknya. Ketika pintu rumah itu dibuka, di dalamnya dipenuhi cahaya yang terang, dan wanita itu berkata kepadaku, "Masuklah engkau ke dalam." Lalu aku masuk ke dalam rumah itu. Ketika aku berada di dalam, mataku dibuat silau karena cahaya yang berada di dalamnya. Lalu Rabi'ah al-Adawiyah berkata, "Aku belum pernah menemukan hal yang indah seperti ini di dunia." Lalu kami mengelilingi rumah yang indah itu. Di tengah-tengah perjalanan, tiba-tiba kami dibukakan pintu yang tembus ke kebun yang lain. Ketika kami menapaki jalan kebun yang baru kami masuki, tiba-tiba kami bertemu dengan para pemuda yang tampan. Wajahnya bersinar seperti permata, dan di tangan mereka terdapat batu bara api. Lalu wanita yang bersamaku bertanya kepada para pemuda tersebut, "Kemana kalian akan pergi?" Mereka menjawab, "Kami ingin pergi ke fulan yang mati syahid di tengah lautan." Wanita itu bertanya lagi, "Apakah kalian tidak ingin memberikan wangi-wangian kepada wanita ini?" Yang dimaksud wanita itu adalah Rabi'ah al-Adawiyah. Mereka menjawab, "Wanita ini sudah memiliki bagian tersendiri." Kemudian para pemuda tersebut meninggalkan mereka. Lalu wanita itu memegang tangan Rabi'ah dan menghadapnya lalu berkata, di antara perkataannya adalah, "Solatmu sebagai cahaya ketika para hamba dalam keadaan tertidur. Adapun tidur yang durhaka itu kebalikan dari solat." Setelah selesai mengucapkan perkataannya, wanita tersebut menghilang dari hadapan Rabi'ah al-Adawiyah. Kemudian Rabi'ah al-Adawiyah terbangun dari tidurnya, sedangkan fajar mulai menampakkan dirinya. Lalu Rabi'ah al-Adawiyah terjatuh dan tidak sadarkan diri. Wallahu a'lam bishawab.